Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Elvika Indrawati, mahasiswa PPG PAI BEK 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan nomor NIM 25426732935. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Rodotul Ulum kelas 8 dengan materi membiasakan akhlak terpuji, husnudzon dan tawadhu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Oke. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, maka kita diawali dengan berdoa. Rama teman-temannya untuk dipimpin berdoa sebelum pembelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tilyatil awliya wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil ashari wal ashabihil awliya adada ni'amillahi wal ifdali adada ni'amillahi wal ifdali. Baik, terima kasih. Ibu akan mendaftar kehadiran kalian untuk pagi hari ini ya. Nanti yang saya panggil ancungkan tangan ya. Abela Putri, Abidatu Zahra, Afika Nur Fadila, Anisulala, Dewi Kamila, Dwi Ramadan, Eva Misrifa, Hafiza, Humairo, Muhammad Aldi Firmansyah, Muhammad Fadil Azizi,
Naura Zahira Azahra, Niswatul Arifah, Rania, Rianti Vinda Lestari, Salwa, Siti Alfriani, Umayatul, Wafik. Baik, untuk hari ini berarti hadir semua ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, maka kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Pada anak-anak diharapkan untuk berdiri ya. Silakan duduk kembali. Sebelum masuk materi hari ini, kita mengulang materi minggu kemarin, yaitu keteladanan Rasul Ulul Azmi. Ada yang ingat nggak? Saya Bu. Apa? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Terus ada lagi? Ya, baik. Naura, apa? Rasul Ulul Azmi ada 5. Ya, siapa Nabi saja? Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kemudian ada lagi? Sabar, ikhlas, ikhtiar, dan penuh pendirian. Oh, itu berarti dari sifat dari Rasul Ulul Azmi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada apa? Hikmah. Apa hikmahnya? Menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berdakwah penuh dengan kesabaran. Ya. Selalu optimis dan tak pernah lelah. Ya, baik. Jadi banyak yang bisa kita ambil dari keteladanan Rasul Ulul Azmi. Salah satunya adalah selalu optimis dalam menjalankan dakwah. Kemudian banyak akhlak terpuji yang bisa kita teladani. Salah satunya adalah materi hari ini. Ibu mempunyai sebuah cerita, yaitu Umar bin Khattab dan orang Yahudi. Nah, di mana suatu ketika Umar bin Khattab itu berjalan di depan rumahnya orang Yahudi, yaitu kakek tua yang renta. Kemudian Umar bin Khattab itu menghampiri beliau. Kemudian kata si kakek tadi, "Wahai Umar, kenapa kau menghampiriku?" Kemudian Umar menjawab bagaimana? "Ya, saya meminta pembayaran pajak." Kemudian si kakek ini bilang begini, "Wahai Umar, jangankan saya membayar pajak, untuk makan keseharian pun kurang." Nah, kemudian Umar mengajak si kakek yang tua renta ini ke rumahnya, yaitu untuk diberikan kebutuhan pokok atau makanan pokok. Kemudian setelah itu memanggil petugas Baitul Mal untuk memberikan haknya kepada si kakek itu. Karena kenapa? Ya, karena Umar itu merasa zalim terhadap si kakek. Karena ketika kakek itu masih muda, masih kuat bekerja, dia selalu membayar pajak dengan tepat waktu. Nah, sekarang karena beliau itu sudah tua dan renta, tidak bisa bekerja, maka dari itu Baitul Mal wajib memberikan kepada orang Yahudi tadi, si kakek tadi. Nah, dari cerita ibu tadi, apa yang bisa kalian ambil keteladanan dari Umar bin Khattab dan si kakek dari orang Yahudi ini? Coba, siapa yang bisa?
Oh, baik. Ada yang lain? Selain sikap rendah hati apa? Nah, saling tolong menolong dan tidak memandang agama, baik itu agama Islam, baik itu orang Yahudi, orang Konghucu dan lain-lain. Jadi kita sesama Muslim atau non Muslim harus tetap saling tolong menolong, yaitu berarti dalam keteladanan itu Umar bin Khattab adalah termasuk orang yang rendah hati. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami akhlak terpuji berupa husnudzon dan tawadhu. Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar kita itu semangat dalam pembelajaran pagi hari ini. Nah, silakan berdiri semua biar nggak ngantuk ya. Nah, kita akan melakukan tepuk P5 ya bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, ini ada video. Nanti kalian amati, kalian cermati ya. Belajar husnudzon dari kisah si kaya dan si miskin. Langit semakin gelap, suara petir makin kian menggelegar. Pertanda akan segera turun hujan. Syukur deh, kita punya persediaan lilin banyak, jadi tidak perlu repot-repot keluar beli lilin. Pasti tetangga sebelah bakal kesini. Awas saja, tidak akan aku kasih. Gerutu si kaya sambil menyalakan lilin. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki yang sudah tidak asing lagi bagi si kaya. Assalamualaikum. Benarkan dugaanku, si miskin itu bakal datang ke sini? Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Apakah Ibu memiliki persediaan lilin? Tidak, Nak. Kami tidak memiliki persediaan lilin sama sekali. Kebetulan, Bu, kami memiliki persediaan lilin yang banyak. Si miskin sambil menyodorkan plastik hitam yang di dalamnya berisi lilin. Si kaya dengan hati kecewa dan mata berkaca-kaca berkata, "Terima kasih, Nak. Lilin ini sangat bermanfaat untuk menerangi rumah kami." Sama-sama, Bu. Sesama manusia sudah menjadi suatu kewajiban untuk saling membantu, meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Wassalamualaikum. Si miskin pamit sambil mencium tangan si kaya. Betapa malunya si kaya. Sikap suudzonnya justru membuat ia menyesal atas apa yang ia pikirkan tentang si miskin yang selalu menjadikan rumahnya rujukan untuk meminta. Nah, dari video ini tadi, keteladanan yang bisa diambil apa? Coba dari Umayyah apa? Menemukan sifat husnudzon merupakan langkah awal sebagai perbaikan hati. Nah, sikap husnudzon sebagai langkah awal untuk perbaikan hati. Ada lagi? Oh ya. Husnudzon dapat menjaga kepercayaan orang lain. Kemudian ada lagi? Husnudzon yang mengantarkan pada kerukunan persaudaraan. Nah, jadi husnudzon itu yang dapat mengantarkan kita pada kerukunan. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa submateri dari membiasakan akhlak terpuji, husnudzon dan tawadhu. Ini ada pertanyaan ya. Sikap apa yang ditunjukkan seorang pelajar atau siswa ketika memiliki prestasi yang dibandingkan temannya? Alvan. Sikap rendah hati. Sikap rendah hati. Jadi ketika kita memiliki prestasi yang baik, kita harus tetap rendah hati. Nah,
Pengertian husnudzon dan tawadhu. Yang pertama, husnudzon merupakan sikap berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain dengan meyakini bahwa segala sesuatu itu memiliki hikmah yang baik. Kemudian pengertian sikap rendah hati atau pengertian tawadhu. Tawadhu adalah sikap rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih baik dari orang lain meskipun memiliki kelebihan. Jadi kebalikan dari sikap husnudzon ini adalah suudzon. Kalau kebalikan dari tawadhu itu adalah sombong. Husnudzon dan tawadhu adalah dua nilai fundamental dalam membangun karakter yang mulia. Dengan berpikir positif tentang orang lain, kita menciptakan suasana yang penuh dukungan dan kebersamaan. Sementara itu, kerendahan hati dapat menghindarkan kita dari sikap sombong atau yang namanya riya. Kemudian mendorong hubungan yang lebih baik dengan sesama, menjaga kepercayaan orang lain. Ayat Al-Quran dan hadis tentang husnudzon. Ini dalil Al-Qur'annya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang membuat dosa apa? Suudzon. Nah, untuk hadis husnudzon ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iyyakum wadh-dhanni fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perkataan yang dusta. Ini maksudnya jauhilah berprasangka buruk. Kemudian ada ayat Al-Quran dan hadis tentang tawadhu. Quran surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibal. Artinya, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Kemudian hadisnya, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi seseorang yang mempunyai sikap rendah hati itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Kemudian dampak husnudzon. Satu, yaitu menghindari konflik atau masalah. Nah ini, husnudzon membantu kita menghindari konflik atau masalah dengan memahami niat yang baik orang lain, seperti yang di video tadi, ya kan? Kemudian yang seringkali dapat membantu kita lebih sabar dan terbuka dalam berkomunikasi. Dampak yang kedua adalah membangun hubungan yang baik. Dengan selalu berpikir positif, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menjaga kepercayaannya orang lain. Kemudian dampak yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang positif. Husnudzon menciptakan suasana positif di sekitar kita, mendorong orang untuk bersikap baik dan menjadi lebih harmonis dan menyenangkan. Ada dampak positif dari tawadhu, yaitu dinaikkan derajatnya seperti hadis yang tadi, ya kan? Allah kan berjanji bahwasanya orang yang memiliki sikap tawadhu atau rendah hati, derajatnya akan dinaikkan sesuai hadis yang di depan tadi. Nah, yang kedua, disukai dan dihormati
orang lain. Sikap rendah hati membuat seseorang mudah bergaul, kemudian tidak meremehkan orang lain, selalu memiliki sikap rendah hati. Kemudian dampak positif dari tawadhu yang ketiga adalah terhindar dari sifat sombong atau riya. Pentingnya husnudzon dan tawadhu dalam kehidupan. Nah, apa? Husnudzon dan tawadhu itu dapat membangun karakter yang baik, kemudian memperkuat hubungan, kemudian menciptakan lingkungan yang positif di masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan orang lain. Berkah datang dari berpikir positif. Kebaikan dan kerendahan hati itu mendatangkan kedamaian. Nah, dari materi tadi ini, apakah bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau sudah, Ibu akan memberikan tugas, yaitu dengan berkelompok ya. Kelompok 1, Naura, Rifa, Hafiza, dan Afika. Yang kedua, Humairo, Salwa, Wafik, Abela. Kelompok 5, Abida, Anis, Puntu, sama Umayyatul. Nah, untuk kelompok 1 itu materinya adalah pengertian husnudzon dan tawadhu. Kelompok 4 dampak positif husnudzon sama tawadhu. Ini tugasnya adalah membuat mapping ya. Nah, silakan dikerjakan setiap kelompoknya masing-masing ya. I've always been afraid my best years have passed. They say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah, yeah, yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories. Time does seem to fly. Untuk tugas mappingnya sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah semua, maka presentasi ke depan setiap kelompoknya maju masing-masing ya. Untuk yang pertama dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sikap terpuji yang diambil hanya 2 sifat, yaitu sifat husnudzon yang artinya berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Dan yang kedua, sifat terpuji yaitu rendah hati, menghargai orang lain dan tidak merendahkannya. Ada juga contoh sikap husnudzon, yaitu tetap yakin bahwa semua ketentuan Allah mengandung hikmah yang baik. Dan contoh perilaku tawadhu yaitu berbicara dengan orang tua dan guru dengan sopan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dalil Al-Quran dan hadis tentang husnudzon dan tawadhu. Yang pertama, dalil Al-Quran tentang husnudzon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kebanyakan dari prasangka,
Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya hadis tentang husnuzon. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala husnuzanni min husnil ibadah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaik sangka adalah termasuk kebaikan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pentingnya husnuzon dan tawadhu. Yang dimaksud dengan husnuzon yaitu sikap berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Adapun pentingnya husnuzon yaitu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati dan pikiran, dan menjaga persaudaraan. Dan yang dimaksud dengan tawadhu yaitu sikap rendah hati yang dimiliki seseorang atas dirinya kepada orang lain. Adapun pentingnya tawadhu yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disukai dan dipercaya orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi tadi, apa yang bisa kalian ambil atau yang kalian analisis dari yang didiskusikan ke depan tadi? Dari kelompok 3 apa? Kesimpulannya, tawadhu dan husnuzon adalah sikap yang penting untuk menjaga keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Dari kelompok 4. Dampak positif dari sikap husnuzon dan tawadhu menciptakan ketenangan jiwa, meningkatkan rasa optimisme, dan menghindarkan diri dari kecurigaan atau kebencian. Ya, baik. Jadi dari materi tadi itu bahwasannya membiasakan sikap terpuji yang berupa husnuzon sama tawadhu itu sangat penting karena untuk menjaga keimanan dan kerukunan, kemudian menimbulkan keharmonisan dalam bermasyarakat. Setelah itu Ibu akan memberikan soal latihan tentang materi tadi ya. Nanti silakan diisi. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal latihan. Baik, sudah selesai semua ya? Oke. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwasanya husnuzon dan tawadhu itu sangat penting. Bagaimana cara membiasakan sikap husnuzon dan tawadhu tadi? Kita harus selalu berprasangka baik, kemudian kita harus selalu rendah hati. Nah, sebelum diakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sebelum pulang. Aldi, silakan temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.